Halo semuanya, jadi pada video kali ini kami akan membuat tutorial bagaimana cara mengambil data dan proses LST dari Landsat 8 menggunakan Google Earth Engine. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu Google Earth Engine. Di sini, Google Earth Engine merupakan sebuah platform yang berbasis cloud yang menawarkan analisis data lingkungan berskala dunia. Google Earth Engine menggabungkan katalog multi-petabyte dari citra satelit siap analisis dan data penginderaan jauh dengan perhitungan skala Google yang memungkinkan untuk melakukan analisis skala planet yang semuanya bisa dilakukan melalui sebuah browser. Selain itu, Google Earth Engine juga dapat melacak suhu permukaan, perubahan dalam cakupan vegetasi, dan bahkan keanekaragaman hayati. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai NDVI dan Emissivity Parameters. Untuk mendapatkan peta LST, Land Surface Emissivity atau LSE, dihitung menggunakan metode semi-empiris atau SEM berdasarkan Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI, yang mana metode ini lebih disukai di antara yang lain karena mengotomatiskan deteksi tutupan lahan dan harus menyesuaikan variabilitas musiman di lanskap hutan. Nah, LST terendah biasanya ditemukan di daerah dengan NDVI yang tinggi. Dan nilai LST dan NDVI yang memiliki perbedaan jenis penggunaan lahan akan memiliki nilai yang berbeda pula. Selain itu, juga menggunakan variabel emissivity, dan emissivity ini adalah perbandingan radiasi yang dipancarkan oleh permukaan pada suhu dan panjang gelombang tertentu hingga menyerupai benda hitam atau black body pada panjang gelombang dan suhu yang sama. Pengetahuan tentang emissivitas permukaan diperlukan untuk pemulihan suhu permukaan tanah atau LST, dan variabel iklim penting dalam banyak studi ilmiah dari klimatologi hingga hidrologi dan pemodelan efek rumah kaca. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana langkah-langkah dari kelompok 8B untuk mencari LST dengan menggunakan Google Earth Engine. Oke, kita mulai. Pada kali ini kita akan mencari LST pada citra Landsat 8. Oke. Nah, kita akan dapat kebagian di kota Surabaya. Nah, untuk mengklik kota Surabaya ini kita harus mempunyai SHP kota Surabaya dahulu dengan cara di new. Nah, kita di SHP files dimasukin SHP yang ini. Terus nah, kita cari aja SHP yang kita mau. Kemudian setelah itu kita import SHP Surabaya ini. Nah, itu kan muncul nih di atas ini SHP Surabaya. Kemudian selanjutnya kita mencari image. Nah, mencari image ini. Nah, ini adalah scriptnya. Yang pertama kita mencari image dengan variabel, kita beri nama hasil dengan script image collection, di mana kita menggunakan Landsat 8. LC8 ini merupakan tingkat dari Landsat 8. Kemudian filter brown ini berfungsi untuk menampilkan. Nah, kita menggunakan kota Surabaya. Kemudian selanjutnya filter date. Filter date ini adalah memfilter data yang kita inginkan dengan template atau ini tahun 2022 bulan 1 tanggal 1 sampai tahun 2022 bulan 8 tanggal 29. Ini kita menggunakan format penanggalan di Amerika ya. Terus kemudian selanjutnya ada filter metadata. Filter metadata ini adalah berfungsi untuk mencari cloud cover yang kita butuhkan berapa. Kalau di sini kita mencari 5%. Kemudian selanjutnya kita map at layer ini berfungsi untuk menampilkan. Nah, kita akan memberi nama tadi hasil ya di sini ya. Nah, kita bisa langsung lihat. Selanjutnya kita next ke script selanjutnya. Itu ada visual parameter. Nah, kita beri nama visparm dan visual parameter, di mana kita menggunakan script variabel visual parameter. Kita menggunakan band 5, 6, dan 4 dengan minimalnya 0, maksimalnya 4000.
Nah, di sini kita hanya mencoba ya di visual parameter. Nah, untuk selanjutnya kita untuk menginputnya lagi kita menggunakan visual parameter yang kedua. Visual parameter yang kedua. Nah, seperti yang ada di layar. Ini kita menggunakan visual parameter yang kedua di mana band 4, band 3 dan band 2 RGB ya. Minimal 0 dan maksimalnya 3000. Ini kita gambarnya tidak perlu karena sebenarnya tidak penting. Selanjutnya ada load Landsat surface image. Nah, kita bisa lihat pada layar load Landsat image ini untuk meload citra Landsat surface reflectan dengan scriptnya tuh variabel image, dimana image ini kita menggunakan Landsat 8 LC08. Ini untuk scriptnya ini yang sebelah ini mengikuti dari citra yang kita gunakan, dan kemudian diklip untuk mengambil kota Surabaya atau dipotong kita hanya menggunakan kota Surabaya. Kemudian untuk menampilkannya kita memanggil image dan menggabungkan dengan visual parameter yang kedua. Selanjutnya pada session kali ini terdapat visual paragraf, di mana dalam visual paragraf kita diharuskan untuk membuat variabel visualnya supaya mudah dalam melakukan pendefinisian. Kemudian, terdapat load Landsat yang kita ambil tadi dan kita copy pastekan. Selanjutnya, terdapat median, di mana dalam median kita diharuskan untuk menghitung NDVI menggunakan function normalized difference dari Google Earth Engine, di mana pada Landsat 8 menggunakan band 5 dan band 4. Selanjutnya, terdapat thermal band, di mana thermal band untuk Landsat 8 adalah band 10. Selanjutnya, kita mencari nilai minimum dan maksimum dari NDVI, atau min-max NDVI, supaya hasil tersebut bisa kita input dalam fractional vegetation yang nantinya akan berguna untuk mencari emissivity atau land surface emissivity, di mana LSE sangat penting untuk mendapatkan nilai LST atau land surface temperature. Selanjutnya, ada expression LST-nya. Kalau ingin dalam bentuk Celsius, maka tulis angka 273 dan menghapus 273 jika diinginkan dalam bentuk Kelvin. Selanjutnya, ada min-max LST, supaya kita dapat mengetahui nilai min-max temperatur dari suatu citra satelit tertentu yang nantinya akan berpengaruh pada visualisasi min-max di CERT atau Maps Google Earth Engine itu sendiri. Oke, berikutnya setelah kita memasukkan min dan max LST-nya, nah di sini kita selanjutnya adalah add layer ya. Oke, di sini kita atur. Ini di sini ada minnya itu 12,19, terus ada maxnya 41,67. Terus palet ini untuk memunculkan warna. Nah di sini ada kode-kode warnanya 040274. Nah di sini ntar buat perintah untuk memunculkan warna. Nah kalau udah kita tutup aja. Terus habis itu langkah selanjutnya adalah cara untuk ekspor ke drive-nya. Nah, di sini ntar kita kasih perintah image-nya itu LST, terus deskripsinya kita masukin juga LST, terus ntar folder. Nah, folder ini ntar bisa kita atur sendiri, cuma di sini kita masukin image. Terus skalanya kita masukin 30, terus region-nya ya Surabaya. Terus file formatnya di sini kita masukin geotiff. Terus ada format option, sini kita kosongin. Terus ada cloud optimize-nya kita ketik aja true. Terus habis itu kita tutup perintahnya pakai tanda kurung kurawal. Oke, langkah berikutnya kalau udah selesai semua, kita coba untuk run. Nah di sini kita tunggu loadingnya. Nah di sini mulai muncul. Untuk tahu loading udah sampai mana, kita bisa arahin kursor ke arah layer. Nah di sini ada apa ya namanya? Ada tanda loadingnya lah.
Terus kita tunggu. Nah, kalau udah dia muncul kayak tadi, udah ada warna-warnanya. Nah, ntar hasil analisis temperaturnya ada di bagian konsol di sini. Kita bisa lihat di sini. Oke, untuk analisisnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian ini merupakan hasil dari analisis citra yang telah kita lakukan tadi. Kita kemudian akan klik bagian image citra kita, kemudian klik properties. Di sini kita bisa mendapatkan informasi mengenai citra yang kita gunakan, seperti ini ada cloud cover sebesar 0,76, ada cloud cover length, horizon distance, geometric arrangement model, image quality, dan sebagainya. Kemudian kita scroll ke bagian paling bawah. Ini merupakan informasi mengenai minimal dan maksimal suhu yang ada pada citra kita. Di sini terdapat minimal LST-nya 22,868 dan maksimal LST-nya 37,1369.